Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait core value ASN yang kedua, yaitu akuntabel. Perkenalkan, nama saya Fadil Zilikram, peserta Latsar CPNS Kemendikbud dari Universitas Sulawesi Barat, Prodi Pendidikan Matematika. Nah, kita langsung saja tanpa basa-basi masuk ke perilaku akuntabel. Akuntabel ini dapat ditunjukkan dari kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Perilaku akuntabel juga dapat ditunjukkan dengan kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Jadi bukan cuma seputar tanggung jawab saja ini akuntabel. Jadi harus juga efektif dan efisien. Nah, sebagai contoh mungkin dalam sehari-hari di kantor ya, efektif dan efisien ini kita anggap penggunaan lampu. Nah, mungkin di siang hari kita matikan lampu kalau memang dari luar sudah cukup penerangan dan terangnya. Tidak karena, ini ada dananya kok, ini dibiayai kantor kok, tidak apa kok kita print banyak, salah, tidak boleh seperti itu. Namanya juga efektif dan efisien. Yang ketiga, akuntabel ini dapat ditunjukkan dengan kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Jadi integritas apa yang diucapkan sesuai dengan apa yang dilakukan. Tidak mengucapkan A, malah melakukan B, tidak boleh seperti itu. Nah, aspek-aspek akuntabilitas. Pertama, akuntabilitas ini merupakan sebuah hubungan. Jadi dari pemberi kewenangan kepada individu, kelompok, atau institusi, tidak cuma memberi kewenangan, tidak cuma memberi tugas, tapi kita memberikan arahan, bimbingan, dan sumber daya yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Sebaliknya dari individu atau kelompok, atau juga institusi yang diberi kewenangan, kita wajib memenuhi semua kewajiban yang telah diberikan tadi oleh pemberi kewenangan tersebut. Kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Jadi yang dimaksud ialah bertanggung jawab melaksanakan tugas dan kewajiban, dan juga berupaya memberikan kontribusi agar mencapai hasil yang maksimal. Ya, namanya juga berorientasi pada hasil. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Jadi laporan dalam artian laporan kinerja yang diberikan untuk menjelaskan tindakan dan hasil yang dicapai serta memberikan bukti dari hasil dan proses yang dilakukan. Nah, kalau tidak ada laporan seperti ini, tidak diwajibkan. Nah, ada saja laporan, masih ada kemungkinan adanya manipulasi, kemungkinan fabrikasi. Bagaimana kalau tidak ada laporan? Semisal oknum pejabat seenaknya bilang saja, saya butuh dana 50M. Padahal kalau ditelusuri lebih lanjut, yang dibutuhkan itu mungkin sekitar 500 juta saja. Nah, jadi bagus ini ada laporan mengenai proses sampai hasilnya, sehingga nanti dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Jadi bagaimana kalau dia tidak akuntabel, maka dia mendapatkan sanksi. Tapi kalau dia akuntabel, maka dia mendapatkan penghargaan. Akuntabilitas memperbaiki kinerja. Jadi di sini itu dalam artian setelah ada laporan mengenai hasil, mengenai proses, maka nanti diadakan namanya evaluasi dan peningkatan kinerja berdasarkan laporan yang telah dibuat. Nah, akuntabel ini sangat penting. Pertama, dia menyediakan kontrol demokratis. Kemudian juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Jadi karena kita harus mempertanggungjawabkan, seperti contoh lampu tadi, maka itu dapat meningkatkan efisiensi. Oh, ini kita tidak boleh. Masa siang juga kita pakai lampu padahal dari luar sudah terang, sudah mencukupi cahayanya. Nah, dengan kita sadar seperti ini, maka secara tidak langsung atau secara perlahan kita dapat meningkatkan efisiensi. Nah, di sini meningkatkan korupsi.
dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya laporan tadi kita mencegah adanya korupsi, penyelewengan, karena butuh laporan yang betul-betul menjelaskan proses dan hasil. Nah, tingkatan akuntabilitas ini mulai dari personal, kemudian naik ke individu, kelompok, organisasi, dan stakeholder. Jadi ada ke personal dari dalam dirinya, kemudian individu. Individu sini berarti antara individu itu dengan kelompok. Dan seterusnya naik sampai ke stakeholder. Stakeholder di sini itu dalam artian masyarakat yang sebagai penerima layanan, yang sebagai pemberi pajak. Nah, akuntabilitas personal ini dapat berupa kejujuran, integritas, moral, dan etika. Jadi kita jadikan diri kita sebagai bagian dari solusi, bukan dari masalah. Nah, akuntabilitas individu. Ini tadi yang saya bilang terkait hubungan individu dan lingkungan kerja. Nah, kita sering-sering mengucapkan, ini yang telah saya lakukan. Dan ini apa yang akan saya lakukan untuk membuat yang telah saya lakukan tadi menjadi lebih baik. Nah, ini akuntabilitas individu ini. Akuntabilitas kelompok. Namanya juga akuntabilitas kelompok. Jadi tidak ada kata saya. Yang ada kami dalam kinerja institusi. Dalam akuntabilitas kelompok ini, pembagian kewenangan dan semangat kerjasama dalam institusi berkontribusi besar terhadap kinerja organisasi yang diharapkan. Kemudian ada namanya akuntabilitas organisasi, jadi hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Oke, ini dalam bentuk hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Ada juga akuntabilitas stakeholder, jadi ini yang saya maksud tadi stakeholder, itu masyarakat umum, pengguna layanan. Kemudian di sini juga dalam artian tanggung jawab organisasi pemerintah dalam mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Nah, menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel memerhatikan beberapa hal. Yang pertama ya jelas kepemimpinan. Dari pemimpin sendiri harus mencontohkan bagaimana menjaga yang namanya akuntabilitas. Kemudian ada transparansi, integritas, apa yang diomongkan, apa yang dibicarakan sesuai dengan apa yang dilakukan. Tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan. Jadi ini juga melahirkan yang namanya akuntabilitas. Dan ada konsistensi. Nah, bagaimana sih caranya membangun framework atau kerangka dari akuntabilitas itu sendiri? Jadi pertama kita menentukan tujuan dan tanggung jawab. Jadi supaya jelas tujuannya apa, tanggung jawabnya apa saja. Kemudian kita rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai. Dibuat perencanaannya. Selanjutnya kita lakukan implementasi dan monitoring kemajuan. Jadi selain mengimplementasikan apa saja yang sudah direncanakan, kita juga perlu memonitor proses, memonitor kemajuan dari implementasinya. Nah, dari implementasi ini hasilnya kemudian diberikan laporan secara lengkap. Barulah kemudian diberikan evaluasi dan masukan serta perbaikan. Untuk kedepannya digunakan untuk menentukan tujuan dan tanggung jawab lagi. Jadi ini proses yang berulang. Jadi disinilah tadi berikan evaluasi itu terkait peningkatan kinerja. Oke, jadi itu tadi pembahasan terkait materi akuntabel dari core value ASN berakhlak. Sekian untuk pembahasan kali ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.